Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengikuti presentasi pada hari ini, yaitu mengenai uji ANOVA dari kelompok 8. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisa Fitrisari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Dan silahkan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alia Kurturnada sebagai pemaparan materi. Saya Edina Iga Fadian Zahra sebagai Perkenalkan, pemaparan materi. Saya Rizka Amelia sebagai pemaparan materi. Saya R. Asyarin Utami selaku pemaparan materi. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Nurdin Kamil MPD dan Ibu Ruri Triastika MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai uji ANOVA tadi. Yang pertama, materi mengenai pengertian uji ANOVA akan disampaikan oleh Edina. Kepada Edina, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Memasuki pembahasan yang pertama, mari kita mulai dengan mengenal lebih dulu apa itu uji ANOVA. Singkatnya, ANOVA atau Analysis of Variance adalah alat statistik yang kita gunakan saat ingin mengevaluasi perbedaan rata-rata. Kalau biasanya kita hanya membandingkan dua kelompok, ANOVA ini lebih luas karena bisa membandingkan tiga kelompok atau lebih sekaligus. Prinsip kerjanya itu cukup unik, yaitu ANOVA membandingkan kelompok itu sendiri. Tujuannya satu, yaitu memastikan apakah perbedaan yang kita lihat itu memang nyata secara substansial atau hanya kebetulan saja. Namun sebelum kita menjalankan uji ANOVA, ada syarat sah atau asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasilnya itu akurat. Ada 3 poin utama di sini. Yang pertama itu normalitas data. Kita harus pastikan data dari setiap kelompok yang kita teliti itu mengikuti distribusi normal. Ibaratnya, persebaran datanya harus seimbang, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kemudian, homogenitas varian. Varian antar kelompok harus serupa atau seragam. Kita ingin membandingkan sekelompok yang setara, tingkat keragamannya agar perbandingannya itu valid. Terakhir, independensi data. Ini sangat penting karena setiap sampel yang kita ambil itu harus berdiri sendiri dan tidak saling mengaruhi satu sama lain. Jadi, jika ketiga syarat tadi sudah terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan ANOVA dengan tenang dan hasil analisisnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Edina atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Sherin, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dan jenis dari uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini sendiri mempunyai dua jenis, yaitu ANOVA satu arah atau one way dan ANOVA dua arah two way. ANOVA satu arah sendiri merupakan uji yang digunakan ketika hanya terdapat satu variabel atau satu faktor. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai berdasarkan metode pembelajaran. Rumusnya itu adalah F sama dengan MS between dibagi MS within. MS between sendiri merupakan cara mencari MS between sendiri dengan cara SS between dibagi K per K min 1, sedangkan MS within cara itu dengan membagi antara SS within dengan N min K. Keterangannya, F adalah nilai dari uji ANOVA, MS jumlah kuadrat, SS within merupakan variasi antar kelompok, SS within merupakan variasi dalam kelompok,
MS between merupakan rata-rata dari variasi antar kelompok, sedangkan MS within merupakan rata-rata dari variasi dalam kelompok. K merupakan jumlah kelompok dan N merupakan jumlah dalam kelompok. Yang kedua ada ANOVA two-way atau ANOVA dua arah. Nah, ANOVA ini merupakan digunakan ketika terdapat dua variabel atau dua faktor, serta untuk melihat apakah ada interaksi antara kedua faktor tersebut. Misalnya, metode pembelajaran dan jenis kelamin. Rumus ANOVA two-way ini adalah F sama dengan MS faktor dibagi MS error. Keterangannya, F sama dengan nilai uji, MS faktor sama dengan rata-rata dari variasi kesalahan atau dalam kelompok. Biasanya itu dihitung untuk faktor A, faktor B, dan juga interaksi A kali B. Nah, selanjutnya ada langkah perhitungan. Langkah-langkah perhitungan ini merupakan langkah untuk menguji ANOVA. Yang pertama itu adalah dengan menentukan hipotesis. Ada hipotesis antar kelompok, sedangkan ada H1 atau H alternatif yang merupakan terdapat perbedaan antar kelompok. Yang kedua adalah dengan menentukan A, yang biasanya itu digunakan 0,05. Langkah ketiga adalah dengan menghitung nilai F. Hitung menggunakan rumus ANOVA tadi yang F sama dengan MS between per MS within. Langkah terakhir adalah dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Sherin. Yang materi ketiga yaitu kegunaan uji ANOVA. Boleh next slide. Nah, kegunaan uji ANOVA ini akan kembali dijelaskan oleh Edina. Kepada Edina, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Pembahasan yang ketiga itu kita akan membedah mengenai kegunaan uji ANOVA. Penting untuk kita pahami mengapa ANOVA menjadi instrumen yang lebih unggul dibandingkan pengujian parsial lainnya dalam desain penelitian yang kompleks. Pertama, terkait generalisasi perbandingan multikelompok. Berdasarkan studi Ganesh 2024, ANOVA memberikan efisiensi analitis dengan menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok secara simultan. Hal ini menghindari fragmentasi data yang sering terjadi pada pengujian konvensional. Selanjutnya, ANOVA berperan dalam mitigasi 1. Sejak pengujian mandiri, resiko kesalahan akan meningkat. ANOVA berfungsi menginstansi tetap validitas kesimpulan tetap terjaga melalui repeated measure ANOVA. Ini merupakan tahun 2002, di Lens tahun 2024 ANOVA ada mutlak bolehkan melakukan uji validitas data dengan banyak variabel. Sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Edina. Selanjutnya itu ada Rizky Amelia. Kepada Rizky Amelia, disilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil ANOVA. Nah, uji ANOVA ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok yang kita teliti. Cara membacanya itu cukup sederhana, yaitu dengan melihat nilai signifitas yang sudah ditentukan, yaitu 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, itu berarti ada perbedaan yang nyata atau signifikan antar kelompok. Jadi, perlakuan yang kita berikan kepada perlakuan yang kita berikan itu memang berpengaruh terhadap hasil yang kita teliti. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansinya sama dengan atau lebih besar dari 0,05, itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, artinya perlakuan yang kita berikan itu tidak memberikan pengaruh yang berarti. Sebagai contoh, pada penelitian di sini ada contoh penelitian itu diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini akan saya sampaikan sendiri. Yang
pertama itu studi kasus perbandingan. Nah, penelitian ini membandingkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 menggunakan 3 metode, yaitu konvensional, kooperatif atau STAD, dan berbasis permainan digital. Subjek mahasiswa diukur melalui skor post-test dengan skala 0 sampai 100. Nah, hipotesis dari uji ANOVA-nya itu ada H0, tidak ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara 3 metode yang menunjukkan perbedaan rata-rata signifikan. Secara signifikansinya itu 0,05. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika dari ketiga metode tersebut. Nah, jadi uji ANOVA ini kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga metode tadi. Mungkin kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Boleh stop itu sharing. Nah, jadi ANOVA single factor. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita klik ini output range. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini sudah ada tabelnya. Sebentar. Bentar. Duh guys, bentar hilang masalahnya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kita dapat tabelnya. Nah, pada tabel pertama ini merupakan tabel ringkasan yang menunjukkan data nilai hasil belajar tiap kategori dari jumlah nilainya, nilai rata-rata, dan variansi data. Nah, ANOVA satu arah ini kita gunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata 3 kelompok atau lebih. Nah, dari data tabel pertama ini juga dapat kita lihat bahwa skor rata-rata untuk masing-masing kategori ini kan berbeda. Tapi untuk melihat apakah perbedaannya signifikan secara statistik, kita perlu melihat tabel berdasarkan tabel ANOVA ini. Signifikansi hasil uji atau probabilitasnya itu bernilai ini 5,5 minus 12 atau 0,000055. Nah, berarti dia itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga ditolak
Nah, artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional, kooperatif, atau permainan digital. Mungkin untuk tampilan SPSS-nya akan dijelaskan oleh Alia. Itu saja dari saya mengenai Excel-nya, SPSS-nya silahkan saya serahkan ke Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji ANOVA menggunakan SPSS. Nah, data yang saya gunakan ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu data perbandingan nilai saat menggunakan metode konvensional, kooperatif, dan juga permainan digital pada siswa kelas 4 dengan jumlah siswanya 45. Nah, untuk menguji ANOVA ini kita harus tahu apakah data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Pada tab variable view kita tuliskan di sini yang pertama metode konvensionalnya kita ubah menjadi 0 dan juga measure-nya kita ubah menjadi scale. Lanjut untuk metode yang kedua yaitu kooperatif. Desimalnya juga 0 dan juga measure scale. Sama seperti tadi pada permainan digital juga. Kita lanjut yang ketiga yaitu permainan digital. Desimalnya juga 0 dan juga measure-nya scale. Kemudian kita klik pada bagian data view. Nah, di sini terlihat judulnya tadi ada konvensional, kooperatif, dan juga permainan digital. Lanjut, kita masukkan datanya berdasarkan Excel ini. Untuk yang pertama yaitu konvensional, kita copy paste. Kemudian untuk yang metode kedua yaitu kooperatif juga kita copy paste. Dan permainan digital. Nah, kalau sudah terdata semua di sini, maka kita klik analyze, descriptive statistic, explore. Nah, di sini ketiga metode ini kita masukkan ke dependent list dengan klik tanda panah. Kooperatif, permainan digital. Klik plots. Centang pada bagian normality plots with test. Continue. Oke. Nah, maka di sini terlihat output dari tes normality tadi. Nah, berdasarkan tes normality ini, data yang digunakan itu sebanyak 45. Maka menggunakan Shapiro-Wilk. Pada metode konvensional itu nilai signifikasinya itu adalah 0,971, di mana itu lebih dari 0,05, sehingga datanya itu berdistribusi normal. Dan juga untuk metode kooperatif dan juga permainan digital itu juga sama, yaitu nilainya adalah lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Nah, karena semua data ini berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji ANOVA. Nah, untuk menguji ANOVA-nya itu kita klik sheet baru.
Nah, pada variabel view kita tuliskan di sini adalah metode pembelajaran. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, karena metode ini tadi tuh ada 3, yaitu metode konvensional, kooperatif, dan juga permainan digital, maka pada value ini kita juga bikin untuk masing-masing dari metode tadi. 1 untuk konvensional, value 2 untuk kooperatif, dan juga value 3 itu untuk permainan digital. Kita tuliskan di sini value 1 konvensional, klik add. Lanjut, value 2 adalah kooperatif, dan value 3 adalah permainan digital. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, lanjut kita measure-nya kita ubah menjadi nominal. Nah, selanjutnya itu adalah hasil belajar. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Lanjut ke data view. Nah, di sini kita masukkan data dari hasil belajar dari ketiga metode tadi, yaitu konvensional, kooperatif, dan juga permainan digital. Dari Excel tadi kita copy paste. Nah, karena tadi value-nya adalah 1, maka di sini kita tuliskan 1 untuk data nomor urut 1 sampai 15. Lanjut untuk metode kedua, yaitu kooperatif, kita copy paste lagi. Nah, value-nya adalah 2. Untuk nomor urut 16 sampai 29. Untuk nomor urut 16 sampai 30. Lanjut untuk metode ketiga, yaitu permainan digital, copy paste. Dengan value-nya adalah 3. Untuk nomor urut 31 sampai 45. Nah, kalau sudah masuk semua datanya di sini, selanjutnya kita klik analyze, pilih compare means, dan pilih one way ANOVA. Masukkan hasil belajar ke dependent list, dan faktornya itu adalah metode pembelajaran. Klik option, centang pada bagian deskriptif, dan homogeneity of variance stance. Continue, OK. Nah, di sini terlihat output dari one way ANOVA. Nah, untuk yang tabel pertama itu adalah deskriptif, di mana di sini terlihat bahwa perbedaan rata-rata hasil belajar dari masing-masing metode pembelajaran ini, yaitu konvensional sebesar 68,27, kooperatif sebesar 75,27, dan permainan digital sebesar 83,07.
Dengan demikian, secara deskriptif, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar paling tinggi adalah saat menggunakan metode permainan digital. Selanjutnya untuk tabel kedua yaitu Test of Homogeneity of Variance. Berdasarkan uji homogenitas diperoleh angka Levin statistik based on mean sebesar 0,147 dengan signifikasi sebesar 0,864. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari ketiga metode pembelajaran yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Nah, untuk tabel ANOVA-nya sendiri itu karena dasar pengambilan keputusan dalam uji ANOVA adalah yang pertama adalah jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka rata-ratanya adalah sama. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Nah, karena berdasarkan output ANOVA di atas karena berdasarkan output ANOVA ini diketahui nilai signifikasinya adalah 0,00 yang dimana kurang dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar ketiga metode pembelajaran adalah berbeda secara signifikan. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi sebelum menutup presentasi kita hari ini, izinkan saya menyampaikan simpulan dan saran dari presentasi kita. Yaitu yang pertama, ringkasan manfaat ANOVA. Nah, jadi manfaatnya ini kita dapat menganalisis perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok data secara efisien dan serentak. Kemudian efektif mengurangi dengan berganda dan memungkinkan identifikasi interaksi antar variabel, memberikan wawasan yang lebih mendalam serta mendukung pengembangan pemahaman teoritis dan aplikasi analitis kuantitatif pendidikan. Nah, jadi secara keseluruhan presentasi kita hari ini menjelaskan mengenai apa itu uji ANOVA. Jadi uji ANOVA merupakan salah satu teknik statistik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari tiga kelompok data atau lebih. Uji ANOVA ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ANOVA 1 jalur atau one-way ANOVA dan ANOVA 2 jalur, yaitu two-way ANOVA yang penggunaannya ini disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang diteliti. Nah, kemudian dari perhitungan dan interpretasi uji ANOVA tadi, baik dari Microsoft Excel atau SPSS, menunjukkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antar kelompok ini bersifat signifikan secara statistik. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Kemudian ada saran juga dari kelompok kami bahwa kita itu harus memahami dan mematuhi asumsi dasar dari ANOVA, yaitu normalitas, homogenitas, independensi. Nah, untuk menjamin validitas hasil. Kemudian latih juga keterampilan penggunaan perangkat lunak kita seperti Microsoft Excel dan SPSS secara berkelanjutan dan tingkatkan ketepatan penelitian pendidikan yang lebih baik. Kami, yaitu kelompok 8, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang menonton video kami dan video presentasi kami. Semoga dapat memberikan pemahaman serta menambah wawasan bagi kita semua. Itu saja dari saya. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.